Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, walaupun kita belajar dari rumah, Ibu berharap kalian tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, dan memakai masker. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingatkan untuk mengisi daftar hadir pada Google Classroom. Link sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup ya. Kemudian, sebelum kita bahas materi, Ibu akan sampaikan dulu materi yang akan kita bahas adalah tentang ukuran pemusatan yang kedua, yaitu modus. Bagaimana anak-anak? Sudah siap mengikuti materi pelajaran hari ini? Baik, sebelum kita memulai materi pelajaran, Ibu akan bacakan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menentukan modus data tunggal dan data berkelompok dengan benar. Yang kedua, menganalisis hal-hal yang terkait dengan ukuran pemusatan data pada modus dengan benar. Dan yang ketiga, menerapkan modus data tunggal dan data kelompok pada masalah kontekstual dengan benar. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan anak-anak mengunggah video pembelajaran dan bahan ajar yang sudah Ibu unggah di Google Classroom. Ya, kemudian materi tersebut atau bahan ajar dan video tersebut silahkan anak-anak pelajari untuk membantu tugas pada LKPD. Kemudian LKPD tersebut silahkan diselesaikan secara berkelompok. Kelompok yang digunakan adalah kelompok pada pertemuan yang lalu yang sudah kita buat ya anak-anak ya. Kemudian setelah menyelesaikan tugas LKPD, silahkan tugas tersebut ditulis pada kertas folio bergaris dan tugas di-upload pada Google Classroom. Untuk menambah pengetahuan anak-anak tentang materi modus, berikut Ibu akan menyampaikan beberapa hal tentang materi tersebut. Tolong diperhatikan dengan baik ya. Baik, modus. Ya, modus adalah nilai-nilai data yang paling sering muncul. Jadi, dalam sebuah data, modus adalah data yang sering muncul. Kemudian, modus itu dibagi menjadi dua, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Berikut adalah contoh modus data tunggal. Data yang pertama, diketahui datanya adalah 5, 5, 6, 6, 6, 7, dan 8. Nilai modus dari data tersebut adalah 6, karena data yang paling sering muncul atau yang paling banyak adalah 6. Kemudian, pada data yang kedua, datanya adalah 2, 2, 3, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 6, 7. Jadi, modus dari data tersebut adalah 3 dan 6. Karena 3 dan 6 muncul sama banyak, yaitu 4 kali. Dan contoh yang ketiga, dari data 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, data tersebut tidak memiliki modus karena data tersebut munculnya sama, yaitu hanya 1 kali. Berikutnya kita ke modus data kelompok. Untuk menentukan modus data kelompok, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus modusnya adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P. Dengan keterangan MO adalah modusnya, TB adalah tepi bawah kelas modus, P adalah panjang kelas atau interval kelas, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, dan D2 adalah selisih kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Silahkan diperhatikan dan dicermati baik-baik untuk rumus modus data kelompok terlebih dahulu.
Berikut adalah contoh soal untuk modus data kelompok. Berikut adalah data nilai ulangan tengah semester mata pelajaran matematika kelas 10 IPA. Dari data tersebut, tentukan modusnya. Silahkan diperhatikan dulu tabelnya. Untuk menentukan modus, langkah pertama yang harus kita tentukan adalah menentukan frekuensi terbesar. Iya, disitulah letak kelas modus. Kemudian, setelah menentukan kelas modusnya, kita mencari tepi bawah D1, D2, dan panjang kelasnya. Ya, perhatikan tabelnya. Untuk tepi bawahnya, karena tadi modus berada pada kelas interval 71 sampai 80, maka tepi bawahnya adalah 70,5. Kemudian D1-nya didapat dari 15 dikurang 7. Jadi berapa D1-nya? Ya, D1-nya adalah 8. Kemudian D2-nya 15 dikurang 5. Berapakah D2-nya? D2-nya adalah 10. Sedangkan interval atau panjang kelas adalah 10. Ya, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus modus. Setelah dimasukkan ke dalam rumus modus, kita dapat 70,5 ditambah 8 dibagi 8 ditambah 10 dibagi 10. Hasilnya adalah 70,5 ditambah 4,44. Maka kelas modus data tersebut adalah 74,94. Bagaimana? Sudah bisa dipahami contoh untuk data kelompok pada modus? Mudah bukan penyelesaiannya? Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak ya tentang modus. Jangan lupa untuk menyelesaikan soal evaluasi yang sudah Ibu kirim ya, soal tersebut dalam bentuk CBT, 5 soal pilihan ganda dengan durasi waktu pengerjaan 30 menit. Untuk tugas mandiri, silakan anak-anak nanti melihatnya di Google Classroom ya, sudah Ibu kirimkan tugasnya. Dan untuk materi kita berikutnya adalah ukuran pemusatan data pada median. Baik, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.